Kenapa suatu konflik ini kok dia bisa timbul? Beda pendapat kan. Perbedaan Terus, pendapat. jadi ketika ada dua pihak atau lebih yang mempunyai berbeda pendapat, terus apa ya, mereka ini tidak memiliki solusi untuk memecahi masalah yang ada gitu. Tidak punya solusi untuk pemecahan masalah. Jadi masalah gitu loh. Nah, jadi ada masalah. Konflik itu hampir sama seperti masalah. Nah, masalah ini tidak hanya timbul di luar di luar diri kita itu enggak. Ada yang dinamakan dengan konflik interindividu, ada juga yang namanya konflik antar individu. Nah, kalau konflik interindividu ini biasanya yang kita kenal sebagai mental health, penyakit mental, kesehatan mental. Nah, itu namanya adalah konflik yang interindividu. Tapi aku enggak ya, enggak kan? Aman enggak, Gif? Kan aku enggak tahu, Gif. Ini kan kita pertama kali berbincang tentang kesehatan mental, Gif. Insya Allah aman sih. Insya Allah aman. Berbeda dengan kekerasan, biasanya konflik ini lebih ke konflik yang dari dalam ataupun dari luar. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Di situ ada konflik yang terbuka, ada konflik yang tertutup. Kalau konflik yang terbuka itu selalu diketahui oleh banyak orang. Contoh kayak konfliknya Palestina sama Israel. Nah, itu kan konflik yang diketahui banyak orang nih. Tapi kalau konflik yang tertutup itu konflik yang hanya orang tertentu aja yang tahu. Jadi nggak secara terbuka. Terus kalau berdasarkan sifatnya itu ada yang namanya konflik destruktif sama konflik yang konstruktif, Gif. Jadi tidak selamanya konflik itu destruktif, tidak selamanya konflik itu menghancurkan. Enggak. Tapi ada juga konflik yang konstruktif. Konstruktif itu apa? Konstruktif itu membangun. Ada masalah, tapi itu malah membangun. Makin parah gitu maksudnya? Enggak, makin baik. Oh, makin baik. Tapi kalau konflik yang destruktif, ini seperti yang terjadi pada perusahaan VOC. Oke, VOC. Ingat ya? Kenapa VOC itu bisa tenggelam? Kenapa VOC itu bisa sampai hancur kayak gitu? Jadi gini, Gif, kalau Gif ini kan calon-calon wirausahawan ya. Nah, gini, Gif. Kalau di dalam suatu perusahaan yang paling menghancurkan adalah korupsi. Kayak bagaimana cara kamu untuk mengontrol rasa iri, rasa dengki itu, rasa sombong, rasa nggak percaya diri. Nah, banyak banget teman-temannya Gif itu yang memiliki sifat-sifat yang apalagi introvert nih. Oh wait, ini interindividu ya? Interindividu. Jadi dari dalam diri kamu sendiri. Nah, teman-temannya Gif itu sering banget berkonflik seperti itu, Gif. Nah, banyak anak yang tidak mengetahui perasaannya itu sebenarnya perasaan apa. Mereka itu sebenarnya pemberani, Gif. Nah, tapi masalahnya kenapa kok dia ini dikatakan introvert? Tahu nggak kenapa? Iya. Kayak kamu dulu gitu kan? Kenapa, Miss? Introvert banget. Iya, Mom. Iya. Aduh. Terus kenapa kok bisa jadi sejalan seperti ini, gitu? Karena apa ya? Mungkin karena sudah nyaman dengan diri sendiri gitu mungkin. Terus nge-build confidence juga. Nge-build confidence semua itu seperti apa? Terus apa? Ya sudah sih itu mungkin. Tapi kamu setuju nggak, Gif, kayak manusia itu sebagai makhluk sosial? Setuju sih, Miss. Kenapa, Gif? Karena manusia itu tidak bisa hidup dengan sendirinya, harus makan dari luar gitu loh, dapat hal dari luar.
contoh kecil baju kan, kan itu dapat dari apa ya? Eksternal gitu kan, dari luar atau dari luar. Itu sih. Oke, kalau menurutnya Kif setuju ya berarti karena kita manusia itu kan membutuhkan orang lain untuk menunjang hidup kita. Kita nggak mungkin hidup sendiri gitu. Nah, terus gini Kif, ada juga teman-temannya Kif yang dia itu orangnya bener-bener introvert. Dia itu sampai mendiagnosis dirinya sendiri atau self diagnosis itu Kif. Nah, ini masih dalam pembahasan konflik internal ya. Nah, dia itu merasa nggak ada motivasi untuk hidupnya, Gif. Jadi, kayak misal semuanya itu sudah sudah disediakan, mulai dari makanan, baju, dan semuanya oleh orang tuanya. Nah, jadi dia itu membatasi dirinya sendiri dari luar. Nih. Kenapa sih kok di homeschooling itu kita komunikasi terus kayak gini, Gif? Karena agar kan dengan komunikasi gurunya komunikasi itu siswanya ini bisa dapat mengeluarkan isinya gitu loh. Mengeluarkan isi hati. Iya kan, mengekspresikan diri gitu lah. Komunikasi itu kok sesuatu yang penting karena komunikasi ini si anak nanti akan tercurahkan pengetahuan. Bagaimana caranya dia untuk ngomong, padahal cuma ngomong loh, Kif. Tapi anak sekarang butuh belajar cara untuk ngomong. Bagaimana kamu mengolah dirimu, bagaimana kamu memanage dirimu sendiri. Tapi sebenarnya ada sisi positifnya, Kif, ketika kamu berfokus pada dirimu sendiri daripada kamu berfokus pada orang lain ya. Kayak terlalu mencampuri urusan orang lain kan juga gak baik ya. Nah, itu sebenarnya ada positifnya, ada baiknya, tapi ada nggak baiknya juga. Nah, jadi kita harus pandai-pandai untuk menempatkan diri nih. Wow, oke. Kita ke konflik interindividu. Kif, ada yang mau ditanyain nggak? Tadi kan katanya selalu mempedulikan orang lain tidak bagus. Jadi gimana cara balance dua hal itu tadi? Balance antara memperhatikan diri sendiri sama memperhatikan orang lain. Nah, fokus sama tujuan. Oke. Sama tujuan. Tujuanmu hidup, Kif. Oh, tujuan hidup, oke. Tujuanmu hidup itu apa? For what you live. I live for happiness. For happiness, for your own, for your family, or for your environment. Kan aku egois ya berarti untuk for myself. Yeah. For yourself, that's good. Gini, Gif, kalau tujuanmu adalah untuk membahagiakan dirimu sendiri, it's good. Pertama, kamu harus fokus sama tujuanmu, sama dirimu dulu sendiri. Percaya atau tidak, Gif, ketika diri kamu itu bahagia, orang lain juga akan merasakan kebahagiaan itu, Gif. Nah, kamu mencurahkan energi negatifmu ke sekelilingmu, Gif. Itu ketika kamu merasa nggak enak. Tapi Gif, ketika kamu fokus pada tujuanmu, membahagiakan dirimu sendiri, nah di sekelilingmu itu nanti juga akan merasakan kebahagiaanmu. Wah, Kak Kif anaknya ceria nih. Kak Kif anaknya bahagia banget, keluarganya harmonis, keluarganya selalu support Kak Kif nih. Jadi orang lain pun juga seneng, kayak ngerasa ya udah, itu berarti Kak Kif udah bahagia gitu loh. Energi itu nggak kelihatan, Kif, tapi dia mempengaruhi. Jadi kalau kamu bertanya, Miss, gimana caranya supaya bisa balance antara peduli dengan orang lain sama diri kita sendiri? Nah, fokus sama diri kita sendiri, nanti energinya akan tersebar. Gitu, Kif. Itu berkaitan dengan konflik yang interindividu ya. Tadi kan ngomong tentang energi negatif. Berarti artinya lebih baik menyimpan energi negatif ke diri sendiri atau gimana? Gini, Kif.
energi negatif itu tidak baik untuk disimpan. Itu kan negatif kan? Oh ya, ya. Kan? Nggak baik buat disimpan. Caranya gimana sih mengolah energi negatif tersebut ke energi positif? Nah, ini permasalahan juga nih, Gif. Oke. Kira-kira gimana kalau menurut kamu cara mengolah untuk energi negatif ini supaya jadi lebih positif gimana? Ini berkaitan sama overthinking tuh. Mungkin nih apa? Me time gitu bisa. Me time, oke, good. Terus me time sama ngelakuin hobi gitu kan. Nih kalau hal yang paling murah untuk membuang rasa negatif, energi negatif itu, first relax. Kemudian ada berbagai macam cara supaya pikiran negatif kita atau energi negatif kita itu tidak mempengaruhi orang lain. Nah, yang pertama, express what you feel. Ungkapkan apa yang kamu rasakan. Kalau Kif itu kan punya mama, punya papa, ada tempat kan. Nah, ini akan lebih mudah bagi Kif untuk mengungkapkan. Atau misal kayak Kif punya teman dekat nih, Kif punya tempat untuk mengungkapkan. Tapi gimana kalau misalkan anaknya ini broken home? Nggak ada tempat untuk mengungkapkan, nggak punya teman juga karena introvert. Terus gimana? Semuanya dipendem sendiri. Kan tadi katanya mengungkapkan perasaan, apa ekspres. Mungkin bisa dari guru, kan mungkin dia di sekolah, apa guru terdekat itu bisa. Bisa. Dia akan mencari tempat untuk mengekspresikan dirinya. Entah itu di sosial media, entah itu sama kucingnya ini, atau entah itu di game. Nah, itu pasti dia akan mencari tempat seperti itu. Tuh. Karena dia merasa keluargaku nggak bisa diandelin. Aku malu ngomong sama keluargaku. Aku takut nanti kalau dimarahin sama mama. Aku takut nanti kalau mama sedih kalau tak ceritain. Nah, next nih, Kif. Kita ke konflik antar individu, Kif. Apa yang kamu ketahui tentang konflik antar individu, Kif? Oh, antar individu berarti yang terjadi antara dua individu yang berbeda kan? Kok antar individu kan satu individu, kok interindividu itu satu individu. Ya. Kok antar individu dua individu yang beda. Individu yang beda dan memiliki perbedaan pendapat atau konflik masalah gitu. Gini Dev, berkaitan dengan konflik antar individu. Nah, ini permasalahan atau konflik yang sering terjadi di remaja seusiamu, Kif. Kira-kira apa sih masalah yang sering terjadi ya, tapi konfliknya itu konflik antar individu. Kalau tadi kita bahasnya introvert, kemudian mental health, itu kan masuknya interindividu ya. Tapi kalau konflik yang sering terjadi antar individu itu apa sih, Kif? Ya udah deh. Pacar. Pacar. Konfliknya anak-anak sekarang pacar ya, Kif ya. Tapi emang bener sih, Kif ya. Jadi remaja seusiamu ini, Kif, ini untuk edukasi aja, jangan sampai Kif juga masuk dan terjebur ke dalamnya. Sebenarnya gini, menyukai orang itu nggak apa-apa, itu wajar. Kayak Kif menyukai orang lain gitu kan, menyukai temannya Kif, tapi sukailah yang lawan jenis. Oke, ya. Ini nggak apa-apa, fine. Itu manusiawi, Tapi permasalahannya adalah ketika si anak ini tidak mempunyai tempat untuk menceritakan. Pertama, lagi back to interindividu nih, Kif. Emosi itu yang di sini bukan hanya kemarahan, Kif. Rasa suka, cemburu, iri, itu termasuk emosi juga. Nah, ini kan Kif punya adik perempuan tuh. Nah, nanti kalau sudah masa seperti itu dikasih tahu, Kif.
Kamu itu berharga, kamu itu dicintai sama mama sama papa. Kamu itu disayangi sama kakakmu, sama saudaramu. Ya gimana? Dia punya ayah, tapi ayahnya ini tidak menunjukkan kasih sayang ke anak perempuannya. Jadi tangki cintanya itu nggak dipenuhi sama orang tuanya. Tangki cinta itu apa? Perhatian, kasih sayang, terus rasa aman, rasa dilindungi. Ini anak perempuan butuh tipe yang seperti ini, Ki. Jadi dia nggak fatherless. Kenapa malah ayah yang berpengaruh untuk anak perempuan? Nah, karena dia laki-laki, Ki. Dia laki-laki. Tapi bukan berarti ibu nggak berpengaruh ya. Oh ya. Ibu juga berpengaruh. Gitu. Pengaruhnya ibu apa? Mendengarkan anaknya. Karena sama-sama heart to heart, sama-sama perasaan ke perasaan. Tapi kalau misalkan yang menasihati ayah nih, nah ini nggak bisa heart to heart. Kalau si anaknya ini salah, biasanya lebih lebih ngena kalau dinasihatin sama ibu. Tapi kalau untuk masalah kasih sayang, itu biasanya harus ayah menunjukkan, dikasih perhatian. Tapi kalau misalkan dia nggak dapatkan itu dari ayahnya, nah logikanya nggak berkembang nih. Ayah itu mengajarkan perkembangan logika, tapi ibu mengembangkan perasaan. Jadi seimbang. Nah, sekarang ini nih, Kif, kamu nih sebagai laki-laki kan, gimana cara kamu kalau misal sudah menyukai perempuan nih, sudah masa-masa ini kan, Kif? Nah, oke, berarti normal ya, Kif ya? Normal. Oke. Nah, kira-kira bagaimana sih, Kif, caramu untuk menghentikan segala emosimu itu gimana? Oke. Supaya tidak kebablasan gitu loh. Pertama tahu batasnya ya. Tahu batasnya, good. Suka-suka aja gitu loh. Suka-suka aja. Sampai confess gitu kan berlebihan gitu. Confess? Confess. Oh, confess. Confess. Ya. Oke. Kedua, tahu tempatmu kan. Aku kan masih ya remaja gitu kan, belum saatnya kayak gituan. Terus belum saatnya mengenal seorang wanita lebih dekat ya. Iya. Terus kembali ke tujuan, ya apa? Fokus ke tujuanmu, jangan sampai ke distract sama hal-hal ini. Terus sih. Ya 3 itu. Oke, that's good, Kif. Nah ini ya, Kif ya, tahu batasan itu perlu, itu butuh, Kif. Terkadang manusia, anak-anak yang sudah tua ini. Oke. Terima kasih nih. Sama-sama, anak-anak yang sudah tua seperti ini. Oke. Nah, itu nggak tahu, Kif, batasannya. Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi ini sebenarnya untuk edukasi secara general. Okay. Karena memang terkadang nih, Kif, bukan hanya Kif lah, anak-anak remaja yang sudah tua, anak-anak sudah tua, itu pun nggak tahu batasannya. Kenapa? Karena dia udah tahu, Kif. Pertama, dia itu sandwich generation. Tahu sandwich generation nggak? Yeah. Kan? Sandwich generation, otomatis dia untuk menabung susah. Iya kan? Nah, tapi di sisi lain, misal nih orang tuanya mau minta dia untuk cepet nikah, udah tahu sandwich generation, nggak punya tabungan, orang tuanya minta si anaknya ini cepet nikah. Jadi kedewasaan seseorang itu tidak ditentukan oleh usianya. Apalagi kalau anak-anak nih, anak-anak remaja ya. Kalau anak-anak tua, udahlah kita lupakan, memang itu dia yang belum dewasa secara pemikirannya, belum matang juga ya. Nah, anak-anak yang remaja, mari kita coba untuk matangkan itu pikirannya.
Jangan sampai nanti si anak-anak seperti kamu, Gif. Ini kan maksudnya kamu kelas menengah ke atas nih ya, Gif ya. Jangan sampai nanti kamu tertipu dengan para wanita. Deketin gitu kan. Pacaran akhirnya, misal aja, Gif. Nggak usah dibayangin. Oh iya. Nah, terus habis itu si perempuannya, Gif, minta iPhone dong. Oh, tuh. Suka ya suka. Tapi anak-anak yang seperti ini tolong jangan mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsu itu bukan hanya sekedar sesuatu yang ilegal ya, Gif. Ini legal kan, kamu ngasih itu legal. Tapi kamu memberikannya. Memberikan tas, memberikan sepatu, memberikan handphone. Enggak. Itu uangmu, hasil jerih payah dari orang tuamu, Gif. Ya, yang Miss jelaskan ke Gif, pesan-pesan dari Miss tadi diingat-ingat sampai nanti Gif juga ke depannya. Nah, ini masih berkaitan dengan sosiologi. Kebetulan pelajaran kita sosiologi, jadi juga berkaitan dengan konflik, dengan permasalahan, dan juga cara untuk berdamai. Baik itu berdamai dengan diri sendiri dan juga berdamai dengan orang lain. Cara berdamai dengan orang lain, Gif, kalau Miss katakan ikhlasin aja, itu kayak berasa ya apaan sih gitu kan, Gif ya. Nah, sebenarnya untuk konflik antar individu itu agak susah untuk diikhlaskan. Nah, ini Gif nanti juga harus hati-hati ya, jangan memberikan harapan palsu deh. Waduh. Nah, ini jangan jadi calon-calon yang seperti itu. Oke, fokus ke tujuan. Sekian untuk podcast kita hari ini. Oke. Sampai jumpa di podcast-podcast lainnya. Bye-bye.